Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami dari mahasiswa Agama Islam Al-Zaitun, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2, kelompok 14. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Usul Fikih materi Ikhtilaf dengan dosen pengampu Ustadz Agus Ria Samsudin, Sarjana Agama Magister Hukum. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Darul Saputro, nomor NIM 1220202008. Yang kedua, Misbah Hairul Umam dengan nomor NIM 1220202016. Yang ketiga, Safinatur Rahmah, nomor NIM 1220202024. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang ikhtilaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dan membekali manusia dengan akal dan kecerdikannya. Semua potensi itu mengundang timbulnya ikhtilaf secara lisan, imajinasi, dan pemikiran. Setiap permasalahan yang muncul akan memberikan peluang kepada manusia untuk berpendapat dan mengeluarkan suatu kebijaksanaan. Ikhtilaf atau beda pendapat merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yaitu ikhtalafa yahtalifu ikhtilafan, yang memiliki makna perselisihan. Kata ikhtilaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Ar-Raghib Al-Ishabani mendefinisikan ikhtilaf yaitu ketika seseorang mengambil suatu jalan yang tidak ditempuh oleh orang lain, baik dalam sikap maupun perkataan. Sejarah ikhtilaf. Pada awal munculnya Islam di semenanjung Arab, terutama ketika Rasulullah masih hidup di antara umatnya, tidak pernah ada istilah mazhab ataupun kelompok-kelompok dalam Islam. Karena pada saat itu masih ada Rasulullah yang menjadi rujukan utama umat Islam dalam menyelesaikan masalah dan perkara yang dihadapinya. Sehingga umat Islam saat itu tetaplah umat Islam yang satu dan tidak terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok seperti saat ini. Akhir periode sahabat adalah awal mula periode tabi'in. Pada masa inilah umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok politik. Yang pertama Khawarij, yang juga terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan imam masing-masing. Di antaranya yakni Azarikoh, Ibadiyah, dan Najadat. Yang kedua Syiah, yang juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga Jamaah, yang dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ikhtilaf, yaitu sebab dari subjek dan sebab dari objek. Sebab dari subjek yang pertama, berbedanya akal dan pemahaman setiap orang. Setiap orang pasti akan berbeda pendapat dan pandangan mengenai suatu hal. Yang kedua, berbeda kualitas keilmuan. Setiap imam-imam dari mazhab ini tentunya memiliki kualitas keilmuan yang berbeda. Yang ketiga, berbeda dalam pemahaman bahasa Arab. Para ulama tidak mungkin dapat memahami Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul tanpa mempelajari dan memahami bahasa Arab. Yang keempat, sumber pengambilan hukum yang berbeda. Setiap imam mazhab memiliki sumber-sumber hujah yang berbeda. Yang kedua, sebab dari objek. Kosakata bahasa Arab yang multi makna dan multi tafsir, contoh seperti lafaz kuru dalam ayat talak yang memiliki 2 makna, yakni waktu haid dan waktu suci. Yang kedua, perbedaan adat. Keadaan dan kebiasaan masyarakat di berbagai daerah imam mazhab tersebut. Hal tersebut terbukti dengan adanya qaul jadid dan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Yang ketiga, adanya dalil-dalil yang kadang bertentangan. Dalil-dalil yang saling bertentangan ini biasanya dari hadis dan sunnah. Lalu ada adab dalam berikhtilaf. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berikhtilaf, berbeda pendapat diantaranya. Yang pertama, mengikuti manhaj pertengahan dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama. Yang kedua, meninggalkan fanatisme terhadap individu, mazhab, dan golongan. Yang ketiga, berprasangka baik, tidak menyakiti dan mencela, menjauhi jidal dan permusuhan sengit. Hikmah ikhtilaf. Adapun hikmah adanya ikhtilaf pada fuqaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan merupakan suatu
Kemestihan ini disebabkan oleh tabii agama Islam, tabii syariat, tabii muslim, tabii alam, dan kehidupan. Yang kedua, perbedaan adalah rahmat. Perbedaan umatku adalah rahmat. Yang ketiga, perbedaan pendapat adalah keyakinan, tasyawuh. Faedah mempelajari istifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mempelajari dalil-dalil ulama dalam menyampaikan suatu masalah fikih, ia akan mendapat keuntungan ilmu, pengetahuan secara sadar, dan meyakinkan ajaran agamanya. Yang kedua, akan menjadi kelompok yang benar-benar mengetahui semua ilmu mazhab tanpa membedakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, dengan memperhatikan landasan berpikir, mereka mengetahui dalil atau alasan. Seorang muslim dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka tidak keluar dari mushaf Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan perbedaan inspirasi atau mereka memiliki kias, masalah, muhasah, istisab, atau prinsip-prinsip umum dalam mushaf Syafi'i Islam. Oke, sekian dari presentasi kami yang tadi telah dipaparkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.